Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hasan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wa qala ta'ala al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Mari bersama-sama kita bertafakkur serta bersyukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini, sampai detik ini, Allah tak henti-hentinya mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Terutama anugerah yang terbesar Allah berikan kepada kita adalah karunia yang tidak terhingga dan mengalahkan apapun yang kita punyai dan miliki hari ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah iman dan Islam yang Allah anugerahkan. Kemudian Allah juga menitipkan kepada kita dua nikmat, kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang selalu disepelekan manusia. Ada dua nikmat yang selalu dilalaikan manusia. Yang pertama adalah as-sihah, kesehatan. Berapa banyak orang yang lupa mensyukuri nikmat sehat dalam dirinya. Orang ketika punya sawit banyak, punya mobil mewah, atau uang yang banyak, baru syukur itu terwujud. Tapi ketika wujud kesehatan yang Allah beri kepadanya, berapa kita yang lupa atas kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Jantung kita hari ini berdetak dengan normal, ginjal kita berfungsi dengan baik, pembuluh darah kita juga berjalan dengan baik dan lancar. Satu ketika nanti jantung kita tak akan berdetak sama sekali, ginjal kita tidak akan berfungsi sama sekali, dan bahkan pembuluh darah kita satu saat akan pecah. Kapan waktu itu? Waktu itu pasti datang. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang, maka tak bisa dimaju dan tak bisa dimundurkan. Maka organ tubuh yang gagah hari ini, yang luar biasa kuat hari ini, maka tidak ada artinya lagi buat diri kita. Maka oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, maka wujud syukur yang terdekat dalam diri kita adalah nikmat sehat yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang kedua, wal faragh, kesempatan waktu yang Allah kasih kepada kita hari ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini mereka ingin untuk salat Jumat secara berjamaah. Mereka ingin melangkahkan kaki untuk datang hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Mereka hari ini tidak berdaya. Mereka mungkin terbaring di rumah sakit, atau mereka mungkin terbaring di rumah.
Karena kesempatan dan sehat itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu, wujud rasa syukur itu mari kita aplikasikan, praktekkan dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk ibadah, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika nikmat sehat diberikan Allah kepada kita, nikmat kesempatan di dunia ini Allah berikan kepada kita, tapi seluruh anggota tubuh ini tidak kita praktekkan dalam bentuk ketaatan, ketundukan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya nikmat sehat itu tak berguna, tak bermanfaat bagi kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebelum khutbah singkat pada siang hari ini disampaikan oleh khatib, seperti biasa sebagai salah satu daripada rukun khutbah itu sendiri, maka khatib mengajak kepada kita semua, terutama bagi diri khatib secara pribadi, mari bersama-sama kita memperbaharui, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan berusaha menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini Jumat 23 Jumadil Awal 1447 Hijriah atau bertepatan 14 November 2025. Judul khutbah Jumat kita hari ini adalah peran seorang ayah bagi keluarga. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini adalah sudah bergelar ayah, atau yang belum menikah anak-anak kita, maka mereka juga akan bergelar ayah satu ketika. Maka dari judul ini, peran itu adalah bukan saja hanya tanggung jawab seorang ayah. Kalau diartikan peran itu secara detail, semua aspek apapun tindak tanduk yang dilakukan oleh anak kita, maka itu adalah peran serta kita. Maka yang pertama, pernah seorang sahabat datang kepada salah seorang Amirul Mukminin, kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia membawa anaknya yang masih kecil. Lalu datang kepada Umar bin Khattab. Kebetulan anak ini nakal. Lalu kata seorang sahabat ini kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar bin Khattab, hukumlah anakku ini." Mungkin salah seorang sahabat ini ingin merubah, ingin memperbaiki akhlak anaknya. Apa yang dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? "Sebelum aku hukum anakmu ini," kata Umar, "aku ada beberapa pertanyaan kepadamu. Pertanyaan yang pertama adalah, sudahkah engkau berikan ibu yang terbaik buat anakmu?" Ini pelajaran yang luar biasa, pertanyaan yang dilontarkan oleh Umar bin Khattab kepada sahabat. Apa artinya? Peran seorang ibu adalah dari ayah. Kita seorang ayah tidak sanggup untuk mendidik 24 jam anak. Anak juga tidak bersama kita 24 jam. Dan mau kita awasi juga tidak mampu. Maka peran seorang ibu akan berlanjut. Maka Rasulullah juga mengatakan, manusia ini guru pertamanya adalah ibunya. Rumah tangganya itu rumahnya adalah madrasatul ula, sekolah yang pertama bagi kita. Maka pentingnya seorang ayah menciptakan, mendidik seorang ibu buat anaknya. Yang kedua, kata Umar, sudahkah engkau berikan
pendidikan yang baik buat anak. Kalau diberikan tugas dan tanggung jawab, kalau kita buka buku, maka fungsi tanggung jawab ayah itu memberikan sandang, pangan, papan kepada keluarga. Tapi di balik itu ada nilai-nilai Islami yang terkandung dalam diri kita. Maka apa yang pertama yang harus kita tanamkan, kita berikan kepada anak, apalagi zaman yang serba canggih hari ini, maka tidak lain, mari kita mereferensi nasihat Luqman kepada anaknya yang tertuang dalam surah Luqman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Luqman dan anaknya? Wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'zu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau mensyirikatkan Allah. Kalimat ini adalah penanaman akidah, penanaman tauhid kepada anak. Berapa banyak kita suruh anak-anak untuk sholat, tapi kita sendiri tidak pernah menjelaskan kalimat Allah yang besar ini. Siapa Allah? Siapa sesungguhnya Allah yang kita sembah? Lalu apa tanda-tanda Allah itu ada? Maka inilah kewajiban kita kepada anak. Khalaqas samawati wal ardh. Bukti adanya Allah, adanya dunia, adanya langit dan bumi hari ini. Maka oleh karena itu saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, maka pertama tidak bisa ditawar adalah penanaman tauhid dan akidah kepada anak. Maka bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sanggupkah kita untuk mendidik anak kita? Apa yang kita lakukan hari ini? Kita berikan, kita antarkan kepada sekolah-sekolah, madrasah-madrasah yang kita percayai. Agar apa? Agar anak kita diajarkan dalam bentuk agamakah, dalam bentuk ilmu umumkah. Apa artinya? Ini juga tidak terlepas peran daripada orang tua, baik ayah ataupun ibu. Saudara-saudara kaum muslimin sidang berbahagia, jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah. Kemudian tidak kalah pentingnya, yang kedua adalah nafkahi keluarga kita dari yang halal dan thayyibah. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168? Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Tidak saja untuk orang yang beriman ayat ini, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di dunia ini. Passwordnya, kata sandinya adalah halalan thayyibah. Yaitu lagi halal dan baik. Al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun. Yang halal jelas zatnya, yang haram jelas zatnya. Anjing dan babi jelas. Lalu apa yang menjadi samar? Bagaimana cara mendapatkan harta itu? Inilah yang menjadi problem kita selaku umat Islam dan orang yang beriman. Kita hampir hari ini tidak mempermasalahkan dari apa yang kita dapatkan. Yang ada jabatan juga sama. Yang sudah tinggi jabatan juga sama. Saya yakin dan sepakat kita hari ini, kita ini adalah orang-orang yang haus. Kita hari ini adalah orang-orang yang lapar di dunia ini. Oleh karena itu, nafsu inilah yang harus kita kendalikan. Salah satunya adalah mari kita berikan nafkah yang halal dan thayyibah, yang terbaik buat keluarga kita. Karena kata Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang dikarangnya dari Al-Umm, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang memakan harta haram,
Man akala al-haram asad. Barang siapa yang memakan harta haram, baik zatnya ataupun cara mendapatkannya, lalu masuk ke dalam lambung khususnya, ke dalam perutnya, keluarga dan anak-anaknya, asad, maka cenderung seluruh tubuh ini maksiat kepada Allah. Mulut maksiat, berbohong mudah, menipu rajin, manipulasi hobi. Ini yang terjadi. Maka oleh karena itu saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, lalu bagaimana cara membersihkannya? Ataukah kita masal? Siapa yang bisa memastikan dalam diri kita tidak ada benda yang haram yang masuk ke dalam? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ada salah seorang dari hamba, salah seorang dari umatku yang masuk makanan yang haram dalam dirinya, ma yutaqabbadu minhu amal, Allah tak terima amal ibadah kita, bapak-bapak, saudara-saudara. Kapan? Untuk satu hari saja, satu item saja kalau kita makan haram hari ini, maka Allah tidak terima arba'ina yauman, 40 hari, 40 malam amal kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. La yuqbalu salatan wala shadaqatan. Allah tak terima ibadah salat kita, Allah tak terima sedekah kita. Nauzubillahi min zalik. Maka oleh karena itu, mari kita pelihara diri kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan terakhir, apa kata Allah dalam surah Yasin ayat 65? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kata Allah, hari kiamat ini, mulut-mulut kalian, mulut-mulut kamu kami kunci, kata Allah. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara, berkata adalah kedua tangan. Wa taksibu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan yang akan bersaksi adalah kedua kaki. Mudah-mudahan khutbah yang singkat pada siang hari yang berbahagia ini bermanfaat buat kita semua, terutama bermanfaat buat khatib secara pribadi. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala wa minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana
Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami, kamilah yang telah jahat terhadap diri kami sendiri, kamilah yang telah zalim terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, ya Allah, wa tarhamna, jika Engkau tidak memberikan kasih sayang-Mu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Rabbana, ya Rabbana, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar.